Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur hari ini saya boleh menyapa kembali Bapak Ibu di dalam GKM Menyapa. Mari saat ini kita sama-sama membuka kitab kita di dalam Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2 berbunyi demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara, tentu banyak hal yang membuat kita resah, bukan? Yang membuat kita tidak tenang, yang melelahkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Contohnya saja pandemi yang saat ini boleh kita rasakan. Sudah setahun lebih kita merasakan dampak dari pandemi ini. Bagaimana kita bisa tenang ketika kita melihat kasus dari orang-orang yang terkena COVID semakin hari semakin naik. Jikalau awal mungkin jumlahnya 1.000, 2.000, akan tetapi saat ini sudah mencapai 20.000. Bagaimana kita bisa tenang ketika kita melihat varian-varian baru dari COVID terus bermunculan? Bagaimana kita bisa tenang ketika kegiatan kita harus dibatasi? Kita harus sering berada di rumah. Kita juga mengalami pendapatan yang menurun dari usaha kita. Atau mungkin kita terancam untuk di PHK. Atau mungkin juga bagaimana kita bisa tenang ketika kondisi di rumah kita sungguh tidak mengenakan karena begitu banyak konflik di dalamnya. Kapan hal ini akan berakhir? Tentu kita tidak tahu. Dan hal ini meresahkan setiap kita. Dan ketenangan menjadi suatu hal yang langka bukan untuk kita rasakan saat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menyapa setiap kita hari ini. Bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata hanya di sini Bapak Ibu berarti suatu pernyataannya eksklusif, di mana hanya dekat Allah saja. Maka hal itu tidak bisa digantikan dengan apapun atau siapapun. Bapak Ibu Saudara, dekat dengan Allah hanya bisa terjadi apabila Allah sendiri yang mau dekat dengan kita. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, natur manusia dekat dengan Allah. Kita diciptakan untuk dekat dengan Tuhan, bukan hanya berdasarkan dimensi jarak saja, jarak dekat dengan Tuhan. Namun, kita memiliki orientasi kehidupan yang dekat kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan dalam hal ini berarti bahwa siapa pribadi yang hadir dan berada bersama-sama dengan kita. Akan tetapi, dosa merusak natur ini. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga awalnya diciptakan untuk dekat dengan Allah. Akan tetapi karena dosa manusia cenderung untuk menjauh dari Allah. Namun oleh karena anugerah Allah, Allah sendiri yang berinisiatif untuk mau berdamai dengan kita manusia yang berdosa. Melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanannya yang mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, sehingga saat ini kita boleh dapat dekat lagi dengan Allah. Di tengah-tengah kelelahan yang kita alami saat ini. Mungkin kita sudah capek dengan berbagai kegiatan pekerjaan kita, konflik-konflik, ataupun kesibukan pelayanan kita. Mari Bapak Ibu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Biarlah kedekatan kita dengan Allah membawa kita untuk memiliki pengenalan yang indah dengan Dia.
Tuhan ingin agar kita memiliki relasi yang dekat dengan Dia. Bukan karena Tuhan haus akan perhatian kita atau Tuhan merasa kesepian. Bukan Bapak Ibu. Akan tetapi Tuhan tahu, Tuhan sadar bahwa tanpa Dia, kitalah bukan apa-apa. Hanya dekat Allah saja kita dapat tenang Bapak Ibu. Sesungguhnya Allah merupakan tempat perlindungan kita yang sejati, yang memberikan rasa aman bagi setiap kita. Biarlah setiap kita dapat boleh memberi diri untuk mau dekat dengan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.